Acara ini didukung oleh Hari ini kita masak nasi cabai hijau dan juga pempek ubi. Ya, kita merasa ini bahannya ya benar-benar bahan yang alami dan sehat juga untuk tubuh ya, dan juga mudah dicari ya. Kita bilang kalau di pasar kita beli langsung ada gitu loh. Kalau yang kita vegetarian, vegan itu jamur sehat ya, apalagi kita bilang cabai ya, katanya cabai juga ada vitaminnya kan. Anak-anak kan suka snack ya, kalau asal jam berapa aja semua anak-anak kan suka lapar ya, jadi mau nggak mau mama ya buat pempek ubi ini. Biasanya sih 2 minggu lah, 2 minggu sekali kita buat. Ya semuanya juga ya, apalagi yang namanya papanya suka sekali kadang-kadang kalau udah nggak goreng dia suka bilang udah lama ya nggak goreng pempek ubi gitu. Halo pemirsa Dai TV, Dapur Mama kembali hadir. Kali ini bersama saya, Mama Puspa, akan membagikan 2 resep masakan favorit keluarga saya. Dan jangan lupa kunjung Instagram Dai TV karena ada hadiah dan menarik dari RB Elektronik. Yuk kita langsung ke Dapur Mama. Hari ini Mama Puspa mau ajak dari Mama sekalian untuk sama-sama kita memasak jamur cabai hijau atau nasi jamur cabai hijau. Jadi yang diperlukan adalah beras ya, mungkin 3 cup ya. Dari 3 cup ini kita bisa untuk makan 5 atau 6 orang. Nah, kita lihat ya, ini ada jamur dan juga kita pergunakan serai dan juga daun salam. Daun jeruk, lengkuas, dan juga pewarnanya semuanya adalah yang alami. Kita dapat lihat dengan cabai kita ya, ada cabai keriting, ada cabai yang besar, dan juga ada cabai rawit hijau. Jadi semuanya serba hijau. Bumbu yang kita perlukan adalah di sini ada garam. Setelah garam ada gula pasir. Dan ini adalah penyedap rasa ya, ini adalah yang vegetarian. Oke, Mama sekalian, kita sama-sama untuk memasak nasi dulu ya. Jadi berasnya sudah kita cuci, kita masukkan ke rice cooker. Kita beri airnya sesuai dengan rice cooker ya. Beras yang ada. Ya Mama sekalian yang di rumah, hari ini kita pakai rice cooker yang RB cooker ya, yang low karbo ya. Ini sangat baik untuk kesehatan. Jadi kita akan tutup dulu dan kita mulai memasak nasinya ya. Kira-kira lebih kurang 22 menit, oke? Kita menunggu nasinya matang, Mama di rumah sekalian kita buat yang jamur cabai hijaunya dulu ya. Oke, Mama sekalian di rumah, kita pertama-tama adalah jamur ini akan kita potong ya. Biasanya sih kalau Mama Puspa di rumah sukanya biasanya direbus dulu, udah direbus kita dinginkan baru kita keringkan. Kita mulai dengan jamur ya. Mama di rumah, sebenarnya jamur ini kita dapat juga ganti dengan kaki jamur ya. Nah, itu juga sangat enak. Nah, ini akan kita suir-suir baru kita potong. Jadi jamur yang kita pakai untuk 3 cup nasi itu adalah setengah kilo. Jadi potongnya jangan terlalu kecil, jadi sedang aja. Soalnya ini kadang-kadang terlalu panjang, kita usahain supaya dipendekin. Nah, selanjutnya kita usahain untuk potong yang cabai ini. Biasanya cabai ini akan kita potong kecil dulu baru kita blender. Nanti kita blendernya ini cabai ini hanya jangan yang halus ya, tapi agak kasar. Jadi jangan terlalu halus. Oke, kita mulai dengan yang keriting. Kalau yang cabai rawit nggak usah, biasanya yang keriting. Yang panjang kita usahain. Kalau jumlah cabai ini hari ini sebenarnya saya buatnya semuanya yang untuk cabai rawit saya akan pakai sedikit aja, dan yang rawit kita kira-kira 1 ons untuk yang nasi
3 cup. Kalau nasi cabai hijau kita yang perlu yaitu biasanya dia punya cabai ya. Cabai saya sih ambil 3 macam ya. Ada cabai keriting, cabai besar, dan cabai rawit, itu semuanya warnanya hijau. Jadi juga ada lengkuas, ada serai, daun salam, daun jeruk. Nah, itu sangat penting karena kita kalau vegan itu yang membuat dia wanginya keluar. Nah, kalau memang ada yang suka bawang merah, mereka boleh taruh bawang merah kalau memang ada makan bawang merah. Tapi kalau yang tidak makan bawang merah sudah cukup itu. Oke, sekarang lengkuas. Lengkuas kita iris aja. Ini nggak usah di blender, nanti kita iris aja asal nanti waktu kita gongseng ada keluar harumnya ya. Karena kita makanan vegan, biasanya kita ambil dari dia punya wangi dari si lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Ya, serai dipotong atau yang mau digeprek juga boleh ya. Biasa saya suka dipotong lebih ini ya, nanti waktu gongseng lebih terasa ya, kecium ya. Kenapa kita pakai serai begini banyak, Mama di rumah? Karena nanti kita masukin ke nasi supaya nasinya juga wangi gitu loh. Untuk daun nanti tinggal waktu kita mau masukin kita tinggal bejekin aja, puterin supaya dia keluar wanginya. Begitu juga dengan daun jeruk. Oke, Mama di rumah. Jadi sekarang kita mau blender ini ya cabai hijaunya ya. Kita semuanya yang tadi ada cabai keriting, cabai besar, dan juga cabai rawit. Jadi kita hari ini mau blender dengan pakai blenderan RB Blender. Jadi kita cabenya itu jangan sampai halus sekali ya. Jadi kira-kira kita sedang aja Mama di rumah supaya nanti waktu kita gongseng tuh dia terasa wanginya dan waktu kita campur di nasi kelihatannya benar-benar cantik ya. Jadi kita blender dengan step-step gitu ya. Jadi nggak blender sampai hancur ya. Oke, Mama sekalian, ini cabenya sudah kita blender ya, jadi benar-benar bagus ya, jadinya bagus sekali. Setelah ini kita akan merebus kita punya jamur dulu ya, karena jamur kalau tidak direbus langsung dibuat itu ada bau tajam jamurnya ya, jadi kita harus rebus dulu. Oke, Mama sekalian, kita mau mulai mengeringkan si jamur dulu ya, supaya jamurnya kering dulu ya, karena tadi sudah saya rebus dan saya sudah tunggu dingin, jadi kita akan keringin dulu supaya dia kering, jadi rasanya lebih enak. Oke, tanpa minyak ya, Mama di rumah semuanya kita tanpa minyak. Ini kita hanya mau mengeringkan dulu karena zat airnya masih ada. Supaya nanti kita masukin ke dalam cabai, itu cabainya tidak berair, jadi lebih enak ya. Udah, sekarang udah selesai ya. Kita lanjut untuk gongseng cabai hijau. Minyaknya kira-kira ada 3 sendok. 3 sendok. Kalau yang memang ada makan bawang, berarti cabai sama bawang kan diulek jadi satu ya. Jadi masuknya juga bersamaan ya. Cabai kalau udah masuk akan kita masukkan serai. Setelah serai kita masukkan lengkuas. Jadi ini daun jeruknya akan kita puter-puter ya, supaya nanti waktu masuk ke dalam itu wangi ya. Daun jeruk kita boleh banyak, kalau yang vegan kita biasanya boleh 10. Kalau ini kita usahain tetap dengan api yang jangan terlalu besar supaya dia tidak sampai gosong ya.
Sebenarnya kalau nasi cabai hijau ini, kalau yang ada suka nasi uduk ya, mereka juga bisa masak nasi pakai santan dulu, baru nanti mereka campur dengan yang cabai jamur ini yang sudah jadi ya. Jadi dia lebih berminyak gitu. Kalau kita biasanya yang tidak begitu suka berminyak, kita boleh dengan nasi putih akan kita campur dengan cabai jamur cabai hijau yang sudah jadi. Jadi itu pun rasanya sudah oke gitu. Soalnya sangat gampang ya. Kadang-kadang kita bilang nggak usah kita cari lauk pauk yang lain lagi, tinggal satu macam kita aduk dengan nasi kita makan sudah oke gitu loh. Jadi pun sehat. Kita kan tahu kalau yang kita vegetarian, vegan itu jamur sehat ya. Apalagi kita bilang cabai ya, katanya cabai juga ada vitaminnya kan. Nah, setelah itu baru kita masukkan jamur. Mama sekalian di rumah, kenapa saya bilang kita kasih garam ini nanti ini 3 sendok kecil ya, bukan besar ya. Kita akan masukin penyedap 1 sendok aja ya, Mama semuanya. Oke, sudah matang, kita tinggal tunggu nasi matang, akan kita campur ke dalam. Oke, Mama di rumah sekalian, ini nasinya udah mateng. Jadi kita akan campur nasinya dengan jamur cabai hijaunya. Nah, kita masukkan nasi ke jamur cabai hijau. Nanti akan kita aduk ya. Mama di rumah sekalian, ini semuanya udah jadi, kita tinggal bisa hidangkan ya, jadi kita bisa taruh di piring. Ya, Mama di rumah sekalian, ini nasi cabai jamur hijaunya sudah jadi ya. Jadi kita akan sajikan di piring. Jadi dari Mama sekalian kan ada lihat nih, ada kelihatan dia punya lengkuas, serai, daun salam, itu nanti bisa dikeluarkan ya. Jadi kalau kita masukin di dalam sini memang wangi sekali dia wanginya. Mama di rumah, nasi jamur cabai hijau sudah jadi dan siap disantap. Semoga bisa menjadi referensi menu untuk sarapan keluarga ya. Hai Mama, masih bersama Mama Puspa di Dapur Mama. Di menu kedua saya akan membuatkan makanan khas Jambi, yaitu pempek. Tapi kali ini pempek yang akan saya buat itu berbahan dasar ubi. Penasaran kan? Kita langsung saja buat yuk Mama. Oke, Mama sekalian, ini adalah menu kedua. Kita akan membuat pempek ubi ya. Jadi bahan yang diperlukan adalah ubi jalar. Jadi kalau bisa ubi jalar kita pergunakan yang warna dalamnya warna orange ya, lebih manis ya. Bahan kedua yang kita perlukan adalah tepung terigu, garam. Untuk cukanya kita perlu dengan gula merah, cabai rawit, dan juga cuka. Nah, kalau untuk timun biasanya setelah semuanya jadi kita akan masukin timunnya. Jadi waktu kita makan ada terasa ya. Oke, Mama sekalian kita kupas ya. Ini ubinya kita kupas dulu. Ini ubinya kelihatan bagus ya. Nah, semuanya ini rasanya pasti manis. Kalau bisa kita waktu beli ubi taruh di rumah kira-kira kita endepin 2 hari. Jadi ubinya nanti akan terasa manis. Sebenarnya pempek ubi ini ya kalau bisa pilih kita tetap pilih yang warna orange ini ya. Soalnya kalau kita pilih yang pempek yang lain takutnya nggak manis. Tapi yang ubi ini yang warna orange ini lebih manis. Soalnya saya pernah kalau yang ungu sama sekali nggak manis. Jadi nggak ada rasa karena kita kan hanya taruh garam. Jadi nggak ada kasih gula. Jadi manisnya itu benar-benar dari si ubi ini. Sekalian kita potong ya. Enggak, agak tebal, jangan terlalu tipis. Kalau tipis nanti waktu kita goreng sama tepung kurang ada rasanya ya.
Jadi kita potong begini aja. Mungkin kalau dari yang mama-mama di rumah ya, yang memang daerah Jambi gitu ya, biasa suka makan pempek ya, biasanya suka makan pempek beginian juga. Itu sebenarnya dari kecil ya, kalau mama kan namanya kita masih kecil ya, anak-anak kan suka snack ya. Kalau asal jam berapa aja semua anak-anak kan suka lapar ya, jadi mau nggak mau mama ya buat pempek ubi ini. Jadi buat pempek ubi anak-anak makan. Jadi ternyata saya juga udah lihat mama makan, kita memang setiap hari makan juga ya, suka makan ya, karena ada gurihnya, ada rasanya ya. Jadi sekarang anak-anak seperti anak-anak juga suka mereka, jadi mereka pun tahu kalau udah bilang pempek ubi, mereka juga udah tahu memang mereka suka. Jadi bentuknya begini mama sekalian. Nah, jadi nggak usah terlalu kecil atau terlalu besar ya, mungkin sedang aja ya, nanti kalau kita sudah goreng dia akan gurih rasanya. Oke mama sekalian, setelah kita potong, selanjutnya kita akan buat adonannya ya. Kita masukkan tepung terigu dulu ya. Kira-kira 1 mangkok kita lihat. Setelah itu kita akan masukkan garam. Jadi garam kita nggak usah banyak-banyak, kita 2 sendok. Oke, kita masukkan air. Sambil kita aduk ya. Kita jangan sekali masukin langsung gedebuk gitu ya, semuanya dimasukin ya, tapi kita pelan-pelan, nanti kita akan lihat kira-kira adonannya bagaimana. Adonannya lebih kurang hampir seperti bubur gitu ya, tapi nggak terlalu bubur sekali, agak kental-kental. Biasanya kalau di rumah pas kita ada ubi, nah, pasti kita buat pempek ubi. Karena semuanya pada doyan ya makan pempek ubi ya. Nah, kita aduk sampai dia punya tepung rata ya. Jadi ini sebenarnya dia nggak terlalu cair sekali, dia agak kental-kental. Ini sebenarnya boleh pakai tepung terigu ya. Tepung terigu kan banyak macam ya. Apa aja oke sih. Nah, dari mama sekalian bisa lihat ya kondisinya, dia begini. Jadi dia seperti mau bilang bubur sekali, enggak ya. Jadi ada sedikit kental-kental, jangan terlalu cair. Karena kalau terlalu cair, kita masukin dia punya ubi, nanti waktu digoreng jadi nggak gurih. Oke, mama sekalian ya, jadi bentuknya begini dia. Nah, jadi dia nggak terlalu cair, nggak terlalu kental, jadi sedang. Jadi kita masukkan semua ubi yang sudah kita potong. Akan kita aduk rata ya. Jadi ini kita tunggu, dia lagi panas nih. Sebentar lagi minyaknya panas, kita langsung goreng. Nah, jadi mama sekalian kita lihat ya. Jadi udah tercampur ya, aduk ya. Jadi nanti kita buatnya begini gorengnya, satu biji. Sesuai dengan selera kita, ada yang suka kecil, ada yang suka agak besar. Kalau agak besar biasanya akan kita potong. Waktu makan kita akan potong jadi 4 ya. Jadi terasa dalamnya enak. Oke, mama sekalian ini minyaknya udah panas ya. Jadi kita akan buat ya adonan sesuai dengan keinginan kita ya. Kita mau besar atau kecil. Kalau untuk ubi ini, kalau bisa kita makan kondisi yang lagi anget ya, dia masih gurih. Kalau sudah dingin, dia udah alot. Nah, tapi kalau alot walaupun kita siram cuka, dia tetap enak. Cuman lebih enak waktu dia anget gitu, dia masih ada kresek-kresek gitu kita makan. Oke, mama sekalian ya, ini udah mateng, kita akan angkat ya. Jadi kita tiriskan dulu supaya minyak-minyaknya pada semuanya turun. Nah, jadi mama sekalian bisa lihat ya warnanya cantik ya, kita bilang ya warnanya agak kecoklat-coklatan, jangan sampai gelap juga sih.
usahain asal kecoklat-coklatan aja. Jadi dari mama sekalian bisa lihat ya, kita bisa tiriskan, kita biarkan. Nanti kalau sudah minyaknya turun, akan kita taruh di piring dan akan kita sajikan. Oke, mama sekalian, kita masukkan gula merah terlebih dahulu. Karena gula merah ini kadang-kadang bisa kotor ya, jadi akan saya saring ya. Saya buat dia sampai sudah menyatu dengan air, sampai sudah tidak kelihatan gula merahnya. Gula merah biasanya 1 biji kalau untuk ukuran yang saya hari ini. Gula merah juga bisa sesuai dengan yang dari mama di rumah ya. Kalau suka manis, kalau mau warnanya bagus juga, gula merah boleh banyak. Dan juga kita garam sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya. Soalnya gula merah ada yang gula merahnya warnanya agak gelap, ada yang warnanya nggak gelap. Jadi kalau untuk cuka lebih bagus yang gelap ya. Nah ini gulanya yang sudah mencair ya, jadi akan kita tuang, udah kita saring tadi ya. Kita tuang kembali ke panci. Sekarang kita akan masukkan cabai yang sudah digiling. Cabai rawit sesuai dengan selera juga ya, mama di rumah jangan terlalu pedas. Kadang-kadang anak-anak kalau ada yang tidak bisa makan terlalu pedas, kita usahain jangan terlalu pedas. Tapi kalau yang doyan punya, kita boleh pedas. Kalau dari ada yang makan bawang putih, boleh masukin bawang putih yang sudah digiling barengan dengan cabai rawitnya. Kalau sudah mendidih, itu kita sudah boleh masukin cuka. Oke. Ini sudah mendidih, akan kita masukin cukanya ya. Cuka boleh 1 sendok. Kalau di rumah tidak ada cuka, kita boleh pakai lemon ya. Nah, air lemon juga oke. Oke, mama sekalian, ini pempek ubinya udah jadi, cukanya udah jadi juga. Kita udah siapin timun ya. Jadi kita sekarang mau menyajikannya dengan cara ini, pempek akan kita potong ya. Oke, dari mama sekalian, kalau udah begini, kita akan di atasnya kita akan kasih timun ya. Jadi kita potong begini. Nah, seperti kita lagi makan biasa punya pempek juga. Selesai, kita akan tuangkan cuka ini. Ini cuka juga bisa kita buat sebelum kita buat pempek. Jadi nanti dia akan dingin. Jadi waktu kita tuangkan, kita sudah bisa langsung makan. Nah, mama, mudah kan cara membuatnya? Tidak butuh waktu yang lama. Pempek ubi sudah disiapkan untuk disantap. Dan tak perlu khawatir jika setiap hari memakannya, karena ini sehat untuk tubuh kita.